Halo, selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat seiman dimanapun Anda berada, baik yang sedang berada di rumah masing-masing maupun yang masih berada di tempat kerja, yang masih bekerja. Dan juga kita pada malam hari ini yang sudah hadir, bagaimana kabarnya? Luar biasa, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sedang duduk santai di rumah Omo Sihola. Ada Bapak Materi dan juga Ibu di tempat ini. Terima kasih, ini luar biasa, sungguh luar biasa berkat Tuhan sehingga mereka boleh mengizinkan kita di tempat ini untuk bisa bersantai-santai sambil ngobrol-ngobrol. Dan saat malam hari ini kita ditemani juga dua bapak kita yang ganteng ini. Ada Bapak Pendeta Firman Patidohana, dia sebagai moderator kita, dan ada Pak Pendeta Arfan Zamili sebagai narasumber kita malam hari ini. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu topik yang menarik dan sederhana, namun berfaedah bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini, pastikan Anda mengikuti acara ini dari awal hingga selesai nanti. Dan yang pastinya jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa diberkati melalui obrolan-obrolan kita di tempat ini. Dan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari rumah dimanapun Anda berada, silakan komen langsung, munculkan di komentar di bawah. Dan nanti kita ada sesi menjawab pertanyaan. Ada bapak-bapak kita di sini akan kita diskusikan bersama-sama. Dan selanjutnya sebelum kita akan memulaikan obrolan ini, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Firman Patidohana. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya waktu yang singkat ini membuat kami mengerti hal-hal yang mungkin Tuhan bicarakan bagi kami. Kami berdoa setiap kami yang mendengar, melihat, bahkan juga menonton, dan juga setiap kami yang di mana saja kami berada Tuhan. Bahkan lebih-lebih kami juga yang sedang berbincang malam hari ini. Berikan kami inspirasi, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Bahkan lebih-lebih kami menyerahkan narasumber ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami ide-ide, berikan kami hikmat. Kami percaya setiap umat-Mu yang ada di dalam kota, di luar kota, dimanapun, bahkan khususnya di Tegal, akan diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, malam hari ini saya percaya bahwa obrolan santai ini tapi membuat kita mengalami satu pengertian yang baik. Saya percaya, saya melihat hambanya luar biasa telah mempersiapkan diri dengan baik, dan mari kita sambut dengan hati yang sukacita malam hari ini. Pak Arfan, gimana kabar Pak? Ya, puji Tuhan, luar biasa malam ini. Satu hari ini kemana Pak? Hari ini saya ada pergi jalan-jalan, mandi di laut. Nggak ada aja. Kemarin mancing ikan. Mancing
lah. Oh, nggak bagi-bagi. Iya, Oh, iya betul. Kemarin kita juga dapat kabar tua Iya, iya. dari BPH GDI. Oh, puji Tuhan. Iya, kita dapat juga lah. Oke, Pak. Jadi, Nah, kalau begitu saya melihat itu kayaknya ada kesabaran dalam dirinya ini. Baik, saatnya kita akan kembali kepada pembicaraan kita tentang apa? Hati yang sabar. Bapak Ibu sekalian, biarlah malam hari ini kita saksikan bersama. Nanti kalau ada pertanyaan akan dimunculkan dalam setiap komen-komen yang ada di bawah dan kemudian kita akan jawab semampu kita jawab. Malam hari ini kita berikan waktu kepada narasumber kita dengan tepuk tangan. baik, salam semua. Salam. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun posisi Anda malam ini yang bisa melihat tayangan ini, kami menyapa Anda dengan sukacita. Kami juga bersukacita ada di tempat ini. Luar biasa tempat ini mengilhami kita. Ada abang kita yang ganteng, materi, ada Bunda Inateri yang memberi kita kesempatan malam ini dengan sukacita. Dan ini semua adalah buah dari kesabaran selama ini. Ya. Saya percaya itu. Ibu Bapak yang ada di rumah, topik kita malam ini adalah hati yang sabar. Setiap pengikut Kristus harus memiliki hati yang sabar. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita ambil dari sebagai landasan pembicaraan kita malam ini di Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang melebut kota. Orang yang sabar. Jadi kita adalah orang-orang yang sabar. Mengapa kita sabar? Karena itu perintah. Ya, perintah Tuhan kepada kita. Ya, Alkitab mengajar kita supaya kita hendaklah sabar kepada orang lain. Di 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengajar kita. Dan kalau kita lihat, sabar itu kan buah dari roh. Ya, Tuhan memberi kita bagaimana kita menguasai diri. Ya, itu buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Dan yang lebih dari itu semua, yang mengikat kesabaran, lebih kita punya sukacita yang luar biasa karena ada kasih yang mengikat, ya. Ada kasih Kristus yang telah Tuhan anugerahkan dalam Injil Yohanes 3 pasal 16. Itulah yang membuat kita harus bersabar dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam keadaan sulit apapun kita harus bersabar. Kapanpun kita harus memiliki hati yang sabar. Barangkali itu pengantar dari kita. Pak, kira-kira pernah nggak Bapak nggak sabar? Oh iya, masa lalu saya sangat kacau sekali. Ya. Bahkan saya tidak sabar. Ya. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak tidak sabar? Banyak tindakan yang merugikan diri saya, yang merugikan orang lain. Malam ini juga harus saya bersaksi kepada teman-teman seiman, ya, bahwa masa lalu harus ditinggalkan. Kita harus ke depan. Ya. Kita harus pakai kacamata kuda, berlari-lari mengejar tujuan dengan full semangat. Tentu harus bersabar. Nah, kenapa kita tidak sabar? Apakah pernah tidak sabar? Ya, saya rasa yang dari kita ada. Nah, apa yang membuat kita tidak sabar itu, Pak? Ya, itu juga bahasa psikologinya, ya. Ada konflik interpersonality, ya. Ada konflik batin seseorang, ya, yang mungkin mulutnya memuji Tuhan, ya, tetapi hatinya menjauh, ya. Sehingga percobaan kecil sekalipun, antri jaringan internet yang lemot, Lempar. itu nggak dibantu dilempar doa. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Ya itu. Lempar meja. Ya. Padahal meja Lempar sudah meja ada. ini kan Nggak mahal. ada salah meja ini. Ya, kalau kita lempar orang marah kan. Berapa harganya, Pak? Berapa lah? Nah, kerja 1 minggu, satu bulan. Ya, nggak cukup kita bayar. Hanya gara-gara Tidak sabar, ya betul. Ya, apa saja dia banting dan sebagainya. Ada banting Saya pikir semuanya. penyebabnya mungkin ada yang lain. Ego kan ya. Ya, ego yang mendominasi, Nah, yang mendominasi perasaan dia. Ya. Kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan. Ya. Dia tidak menghadirkan roh Tuhan, membimbing hidup dia, sehingga dia tidak sabar. Dia melakukan hal-hal ego.
Bapak Ibu sekalian, rupanya yang membuat kita kadang-kadang kita tidak sabar itu ego, merasa diri direndahkan. Betul. Bagi suami berkata, saya ini pemimpin, Pemimpin. saya ini adalah suami, Ya. jadi jangan kasih masukan lagi sama saya. Ya. Bahkan cukup, karena Ya. saya ini adalah bos. Saya Orang yang kerja di kantor dan berkata, saya ini pemimpin. dia pakai kata saya kepala keluarga. Kepala keluarga. Ibu kepala keluarga. Bukan ya, ibu rumah tangga. Jadi alasan-alasan itu yang pertama mungkin yang membuat kita tidak sabar, itu kita marah karena ego. Ego ya. Tak bisa direndahkan dan sebagainya. Betul. Kedua, mungkin ada penyebab yang lain Pak, kita tidak Iya. Penyebab yang lain tadi itu misalnya karena ketidakmatangan. Ya, kita masih ya bayi-bayi rohani ya. Oh, Ya, cepat kita tersinggung. harus lahir baru. Benar-benar Cepat tersinggung. Cepat tersinggung. Ya. Saya rasa juga diberkati para pemirsa malam ini, Ya. para netizen teman-teman kita yang bisa menyaksikan. Malam ini kita belajar bersama. Bagaimana kita harus belajar menahan diri, ya, harus dewasa rohani. Berpikir sebelum berpikir. Berpikir sebelum berpikir. Bahkan mungkin ini Pak, perlu kita sesekali itu Ya, mengambil ketenangan. Itu modal itu. Ya. Tenang dulu, jangan langsung benar ya. jangan langsung marah. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Karena kalau kita cepat marah di waktu kita tidak sabar itu tidak tenang. Ya. Biasanya keputusan yang kita ambil Salah, pasti akan salah, akan kacau, ya. Dan membawa dampak yang merugikan kita semua. Mari kita bahas sama-sama. Ya. Nah, ketika kita tidak sabar, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensi banyak sekali. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita tidak bisa mengendalikan diri, ya, konsekuensinya pertama kita akan semakin lemah. Ya. Firman Tuhan bilang, Lemah. kita kalau seandainya kita bisa menguasai diri dengan sabar, seperti pahlawan, seperti orang yang berhasil menguasai kota, ini soal pertahanan. Ternyata kita rontok, ternyata kita lemah, dan kita jatuh dalam hal-hal kecil. Bahkan disangkanya dia yang menang ketika dia marah. Iya, dia pikir Padahal sebenarnya dia kalah terhadap diri sendiri. kalah, ya, kalah dia mengendalikan dirinya. Ya. Ya, sehingga dia tidak bisa menetralisir, jaga keseimbangan yang ya, dan Lemah. lemah. Yang hilang di dalam dirinya pasti ada sesuatu. Pasti ya, Apa itu? Pak? tidak ada damai sukacita lagi. Ya. Pagi, Damai Pak. sejahtera. Ya kan Tuhan izinkan kita di Roma 5 ayat 5 itu, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Karena apa? Kasih Allah dicurahkan kepada kita Ya. oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kalau kita tetap menghadirkan kuasa Roh, Tuhan akan tuntun kita dalam perjalanan apapun konflik. Makanya jika kita jauh, kita akan mudah konflik. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang hilang ketika kita tidak menguasai diri dan kurang sabar adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Pagi-pagi misalnya kita punya anak yang Ya, banyak, betul. yang satu terlambat bangun, Ya. yang satu susah dikasih makan, bahkan bisa bermenit-menit berapa Ya, jam. sama kita. Ayo makan, akhirnya kita marah-marah. Sementara kita juga buru-buru mau pergi kan, Berangkat. waktu. Ya, Nah, itu yang membuat kita akhirnya tidak sabar. tidak sabar. Dan biasanya efeknya kemudian apa? Sepanjang hari itu kita mengerjakan apapun, Iya. Tidak semangat. Hilang sukacita. dan lampiasnya gimana? Pasti juga dalam pekerjaan tidak baik. Ke anak-anak kita gampang marah. Gampang marah. Ya, istri yang harus kita bersekutu sekarang kita menjadi lawan seteru. Dan itu yang harus di rumah. Ya, tidak perlu meniru hal-hal demikian. Iya, iya. Kita dalam keluarga kita harus punya persekutuan yang solid, yang harus kita saling mendukung, Betul. saling membangun. Ya. Misalnya saja, gara-gara hanya sedikit masalah ketidaksabaran, Ya. kita marah antara suami dan istri. Betul. Sepanjang hari tidak lagi Ya. berkomunikasi. Ya. Akibatnya waktu berdoa, bisa kan? Tidak bisa duduk bersama. Coba berdoa Pak, Ya. lagi dalam keadaan Dalam keadaan hati tidak beres. pasti doanya beda. Ya. Tuhan jamah dia. Iya. Suami juga bilang apa? Ya. Tuhan jamah. Padahal Tuhan izinkan kita sebelum kami berdoa dan membawa persembahan kepada Tuhan, Beres. harus bereskan dulu. Kita harus berdamai. Ya. Bayangkan kalau kita ketemu di satu rumah, Ya. tapi semua Tidak saling menyapa, Iya, tidak saling memberkati. Itu. Ya. Betul. Itu konsekuensinya banyak sekali yang merugikan kita. Pertama tidak bisa. Secara kesehatan Pak, kira-kira. Secara kesehatan juga kita sangat rugi sekali. Ya. Apakah orang itu bisa lulus? Bisa. Ada Tidak. yang lulus sih. Ya. Jangan salah. Ya. Tapi Ya. kalau yang ini bukan gara-gara itu Pak. Ada kata dunia itu maka dapat lurus ya. Apakah
Kalau makan ayam nggak apa-apa. Kalau Pak. apa makan paha ya bagus. Nah, Kan? ini makan hati. Makan hati. Ya. Tapi kok bisa kurus ya? Gara-gara Jadi itu kita sabar. sangat terbalik. Ya. Jadi kalau kita juga dalam faktor kesehatan, satu ledakan amarah, emosi yang Satu ledakan amarah. satu ledakan itu menggugurkan hormon imuniti body kita, ya. Imuniti kita, sehingga kita gampang jatuh sakit. Ya, berpikiran tidak waham curigaan, asam lambung naik, ya. Banyak sekali Selera makan. Ada selera. nggak ada selera makan. Padahal capcay puluh hai. Iya. Kalau saya itu paling hebat. Ya. Orang berbisik ke telinga kawannya yang baik-baik, kita udah merasa sujon ya. Padahal kalau kita damai sejahtera, ubi pun enak nggak? Enak ya. Indomie apalagi. Indomie. Tapi jangan sering-sering. Jangan. Betul. Itu yang membahayakan kita. Banyak sekali merugikan kita Kesehatan. kita. Ya. Jadi kita harus menikmati dengan ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur. Ucapan syukur ya. Ya. Itu dulu ya. Ya. Oke, saya pikir itu dulu yang bisa kami bahas untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kami akan break sebentar. Bapak Ibu Ya. bisa akan menuliskan Betul pertanyaan-pertanyaan ya. bawah ya. Kita beri kesempatan Kesempatan. ya kepada jemaat kita yang ada di rumah, Ya. para netizen, Ya. teman-teman Facebooker yang ingin merespon. Ya. Mungkin ada juga persoalan-persoalan yang dialami mereka Ya. dalam topik hati yang sama. Hati yang sama. Ya. Baik, Bapak Ibu silakan tulis pertanyaan-pertanyaan mungkin 1, 2, dan 3. Kami nanti akan jawab semua. Iya, betul. Tiga yang Kita akan kita bincang-bincang dan mungkin yang lain akan ada sesuatu nanti juga yang akan disiapkan dan bisa nanti di-share. Dan silakan Bapak Ibu nanti bisa dicek pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Ya, kita akan jawab bersama dengan narasumber kita malam ini. Betul. Terima kasih. Adakah sesuatu tadi? Dari yang hadir saat Iya. ini ada Teman yang pertanyaan. Hanya ada yang kurang sabar ini. Pertanyaan. Ada yang kurang sabar ini. Ya. Ada yang coba dilihat mungkin ada yang bertanya teman-teman di rumah. Sementara waktu masih belum ada. Ya, belum ada ya. Ya, jadi Pak Pendeta, sementara kita menunggu respon netizen teman-teman di rumah, malam ini kan biasanya kita Rabu malam kira komsel di beberapa tempat ya. Jadi malam ini kita coba komsel bersama lewat lewat live streaming ini untuk memberkati teman-teman kita yang ada di grup-grup sel. Grup sel pasal 1, pasal 2 yang ada di Yove, yang ada di Baloho. Ya. Kita percaya pasti juga mereka sedang menonton, sedang menikmati live malam ini. Ya, oleh karena itu ya kami persilakan yang ada di rumah, teman-teman di grup sel yang ada di pasar Teluk Dalam, pasar 1, pasar 2, yang ada di Baloho, yang ada di Yove. Ya, silakan. Mungkin bisa di komen. Ya, sambil kita santai-santai dan buat bisa dibagikan. Ya, obrolan santai malam ini ya. Apa kita siapkan? Oke, kami beri waktu sekitar 2 menit lagi tentang pertanyaan dan kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut nanti. Oleh karena itu, Belum ada. Oh. baik, sambil-sambil kita Ya, akan sambil kita meneruskan. tunggu. Mungkin dari teman-teman dari belakang ini ada pertanyaan Ya. Teman-teman. tentang seputar hati yang sama. Saya mau bertanya Pak, Ya, kita kan anak muda nih, ya, generasi milenial ya, generasi milenial. 4.0. Ya, Kadang kita kan pengennya kan cepat instan gitu. ya, Kita berpikir, sabar, nanti dulu deh. Minggir dulu sabar itu, kita pengennya sesuatu cepat, tepat gitu. Gimana sih kita menghadapi sesuatu yang cepat saat ini dengan kata sabar? Padahal kita tuh pengennya cepat, pengennya instan gitu Pak. ya.
Ini pertanyaan pemuda yang luar biasa ya. Zaman sekarang orang memperkatakan kata sabar, kadang dia berbanding terbalik. Orang mengalami kesulitan dalam perbuatan. Ya, kan sebenarnya kata-kata itu diungkap dari hati, ya. Dari hati, terus harus diikuti dengan perbuatan tindakan. Di zaman milenial sekarang ini, di zaman yang serba modern, ya di situ banyak teman-teman pemuda mengeluh. Tidak sabar, tidak sabar, cepat, ya, instan, ya, ini instan, ya. Mungkin ini perenungan bagi kita, ya. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin ada pencerahan dari Pak Gembala, selaku Gembala dari GPI Jalan Baru. Baik, mungkin supaya ada pencerahan. Ya, Ada ya, terima kasih. Bu Inateri sudah sediakan kita ada minuman keren ini kristalain ya. Ini bakal mengkristal pencerahan kita malam ini. Terima kasih Pak Materi. Terima kasih Pak. Baik, sambil-sambil itu pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya kita semua, apalagi yang jiwa-jiwa muda Ya. tidak mau menunda, Ya. tidak sabar, pokoknya ingin cepat. Apalagi misalnya dalam hal maaf ini khususnya mencari pasangan hidup, Ya, lebih jodoh. cepat, atau mungkin mencari pekerjaan. Pokoknya semua hal, pokoknya lebih yang penting dapat pekerjaan. Ya. Nah, kadang-kadang itu yang dibutuhkan adalah proses. Ya. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu dengan mudah pula kita lepaskan. Ya, betul. Nah, itu dulu jawaban yang pertama. Sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah, dengan instan, dengan cara-cara kita yang salah, karena kita tidak salah. Ya. Menyogok misalnya. Ya. Saya menyogok bapak biar cepat Ya. aku dapat pekerjaan. Ya. Padahal sebenarnya nanti akhirnya kita sepele, Ya. mengerjakan itu sepele, Tidak melakukannya menghargai. juga sepele, tidak Ya. menghargai pekerjaan. Pekerjaan. Itulah sebabnya kita perlu Sabar. Jadi itu yang pertama ya. sabar. Kita sabar dengan apa tadi? Ya, misalnya menunggu pekerjaan, Menunggu ya. Jadi proses proses. usaha, tapi jangan cari cara dengan yang instan. Ya, jadi kita harus menghargai proses ya. Itu pemuda harus catat itu ya. Teman-teman putri juga harus mencatat itu. Berarti kita harus ikut prosesnya gitu Pak ya. Ikut Ya. proses. Ya, ikut proses. Ya. Ya. Kan misalnya juga kita mengerjakan pekerjaan, kadang-kadang kita ingin cepat. Coba bayangkan kalau kita maaf ya, khususnya yang suka bikin kue. Kalau kita nggak mengikuti proses pokoknya cepat bangkit sana bangkit sini coba makan, bagaimana rasanya? Iya. Sudah. Kan? Tapi kalau kita sabar, kita buat juga dengan tekun, saya yakin. Baik. Jadi saya rasa Pak Gembala malam ini juga kita diberkati lewat bagaimana proses. Ya. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus ya. Dalam firman-Nya tadi di Roma 5 ayat 5 itu kan berkata, kasih karunia Allah yang dianugerahkan oleh Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ya. Kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saya percaya dalam menunggu sebuah proses, baik bagi kaum milenial yang muda, ya. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, ya, kita tekun dalam doa, tekun dalam penantian pengharapan itu, kemudian tetap gigih melakukan apa yang terbaik, pasti kita akan dapat yang terbaik banyak. Baik itu jodoh, ya, baik itu dalam pekerjaan, pasti yang terbaik Tuhan beri bagi kita. Ya. Kita akan lanjut kemudian jika kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ya, Mas. ditanya. Jadi kita kembali ke laptop. Kembali Kita ke- kembali pada pokok pembicaraan kita. Hati yang hati yang sabar. sama. Bagaimana supaya kita sabar, Pak? Bagaimana supaya kita Supaya saya sabar. sabar? Ya. Sulit ini ya. Ya, sulit memang. Sulit memang melakukannya. Ya. Seperti yang disampaikan oleh kaum milenial kita tadi, Ya. pemuda kita tadi. Kayaknya sulit sekali, tapi bagi kita tidak sulit. Ya. Tadi saya sudah memulai dalam pengantar bagaimana ya hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Memang firman Tuhan berkata, Aku adalah Allah yang Immanuel. Ya. Tuhan dia hadir sepanjang waktu. Bahkan kalau naik sepeda motor ya, hadirkan Tuhan. Dia Allah yang Immanuel. Kemudian Roh Kudus undang terus sehingga kita mendapatkan satu kekuatan. Dan firman Tuhan di Roma 15 ayat 7 yang berkata saling menerima dalam keadaan. Ya. Karena kita ini ciptaan. Ya.
Ya, kita sekarang sudah masuk pada ciptaan yang baru. Ya, manusia yang baru. Orang yang sudah lahir baru. Saling menerima. Saling menerima. Please you take me and give you. I give you. Ya. Saling memberi, saling menerima. Ya. Keadaan apapun, Ini caranya ya. caranya ini Saling menerima. saling menerima. Kalau saya tidak menerima kelemahan Bapak, Berarti tidak ada Saya kesabaran. sabar. Tidak akan sabar. saya hanya menuntut saja. Ya, ngomel. Ngomel. Iya. Saya harus mengharapkan semua apa yang diharapkan. Nah, kalau saya tidak mencapai itu, saya tidak mendapatkan itu, pasti Tidak saya akan ada cita-cita, hilang damai sejahtera. saja ya. Ya, konflik batin akan ada. Ya, bagaimana? Jadi kira-kira betul kita harus sanggup menerima. Ya, Sangat ya. ya, saling menerima. Akan ada luka-luka batin betul, Bu. Ya, Akhirnya dibawa dalam kecewa, ya, Kecewa. kecewa, ya. Sensitif. Sensitif, betul. Yang pertama tadi adalah supaya kita bisa sabar, Ya, harus ada penerimaan. menerima. Misalnya kita di dalam bekerja atau di dalam keluarga. Ya, Selagi kita menerima kelemahan-kelemahan, saya yakin ada kesabaran. Tapi juga kelemahan-kelemahan jangan selama-lamanya dipelihara, Pak. tidak, ya. Ya. Dan kita di situ kata Tuhan, engkau bukan penonton, engkau adalah pelaku firman-Ku katanya. Artinya kita bergerak, tidak menunggu, tidak berdiam, tapi kita bergerak. Pencerahan dari Allah akan mengalir dengan kuasa Roh Kudus. Artinya perbaikan diri kita. Ya. Harapan yang kita minta adalah harapan yang kita bangun bersama. Anak-anak Tuhan yang sudah dewasa rohani kan harus begitu. Apa Eli punya pengalaman tidak sabar, Lumayan banyak. lumayan banyak. Banyak. Jadi malam ini harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Ada mungkin adik-adik putri Apalagi dari yang ada teman GBI Jalan Baru, ada kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan, sehingga kita tidak tidak sabar. sabar. Satu kamar mandi tapi 10 harus masuk satu kamar. Karena marah, Marah. pintu kamar mandinya Jebol. tendang-tendang, jebol. Lepas. Ya. Biasanya diperbaiki Ya. nggak ada uang. Ya, bapak kos, ibu kos bisa marah. 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 Kan bukan hanya ibu kos, tetangga juga marah-marah. Tetangga marah. Nah, yang mengakibatkan orang lain. Artinya menerima kelemahan, namun yang punya kelemahan memperbaiki diri. Iya, Itu banyak betul. cara supaya kita bisa sabar. Sabar, sabar. Ya, yang tidak lain adalah memang betul-betul hati kita harus setiap hari diisi dengan kebenaran. Kebenaran. Kalau tidak, Pak, yang membuat kita mengendalikan hidup kita setiap hari emosi kita. Kita nggak bisa mengendalikan marah saja. Akibatnya orang lain bisa sabar. Nah, kemudian cara yang lain mungkin supaya kita bisa sabar. Ada yang lain Pak supaya kita Ya, menghadirkan kuasa Roh Nah, Kudus. kita yang pertama yang kita Yang pertama. menerima kelemahan orang lain. Menerima kebelonan orang lain. Yang mungkin yang terakhir perlu dilatih. Ya, berlatih. Nggak ada yang spontanitas. Tidak ada yang instan. Ya. Berlatih. Berlatih. Ya mungkin saat ini kita gagal, besok nih sabar lagi. Mungkin besok gagal, ulangi lagi sampai sabar. Ya, Dan sampai kapan kita sabar, Pak? Sampai sampai sabar. Kalau belum bisa sabar, berarti kita masih dalam perjuangan. ada perjuangan. Ya. Kalau bertindak tanpa sabar, itu kita gagal. Betul. Jadi sampai kapan? Sampai sabar. Makanya nanti nama saya ubah jadi Sabar. sabar. Sama Bapak sabar. Sabar apa? Saya masih sabar. Kalau Pak Amateri, sabar Amateri. Makanya supaya sabar, tanamkan itu dalam pikiran setiap Ya. hari, bahkan jadikan menjadi identitas, nama Betul. terus sabar. Ya. Jangan sampai namanya sabar, Sabar, tapi tidak sabar. makanya. Ya. Ada kucing ditendang. Nah, Tapi jadi ada pintu, ada pintu ditendang. Oke. Jadi memang Ya. berusaha sabar. Sabar. Luar biasa, rupanya itulah cara-cara yang mungkin bisa menolong kita setiap hari. Harus melatih. Yang pertama tadi mengisi diri dengan kuat kuasa Tuhan. Sebab Ya. begini Bapak Ibu, kita nggak bisa sabar-sabar dengan kemampuan sendiri. Ya, betul. Tanpa Roh Kudus, tanpa ada sesuatu yang mengendalikan perasaan kita setiap hari, mustahil kita bisa sabar. Betul. Mungkin 1 kali 2 kali bisa kita sabar. Ya, 3 kali lagu dunia yang berkata apalagi 1 kali, 2 kali, sakiti hati. 3 kali kau sakiti, oh tak ada maaf. Ya, tapi saya percaya itu. Kalau ada Roh Tuhan, Kudus, pasti ya bisa. di antara kita tidak akan ada demikian. Kita orang yang sabar,
orang-orang yang lahir baru. Latihan, itu Iya. latihan. Iya. Ya, kalau kita melatih diri, saya yakin pasti bisa. Tapi kalau kita membiarkan diri Betul, ya. tidak sabar, ya pasti Anda tidak sabar. Tapi kalau setidak-tidaknya Anda menolong diri dulu, Betul. baru orang lain Anda bisa tolong. Nah, jangan kita menuntut orang lain berubah, tapi kita berubah. Kan itu yang baik. Iya. Oke. Jadi di Amsal sebagai bagaimana tadi kata kunci itu, Ya. ya firman Tuhan di Amsal 14 ayat 29, Ya. kita harus menjadi orang yang berpengertian. Harus besar pengertian kita. Berpikir dulu. Berpikir dulu, Baru bertindak. Kadang-kadang bertindak dulu. Baru berpikir. Baru menyesal. Ya. Jadi terbalik. Ya. Perbuatan duluan, nanti kalau salah baru menyesal. Nah, ini ada persoalan lain, Pak. Saya mungkin saya sampaikan ini contoh. Kita juga sudah menunggu, yang ditunggu itu juga mohon. Ya. Jangan Pengertian. mohon pengertian. Pengertian bahwa you sedang ditunggu. Iya. Ya. Kadang-kadang kita lagi di mana? Lagi Di jalan. katanya OTW. OTW. OTW Padahal di di sini. rumah. Dan di dapur. Di dapur, Ini kan ya. jalan juga itu, Pak. Iya, betul. Tapi bagaimana juga dengan kasus ini, kita sabar. Ya. Tetapi orang yang kita sabarkan karena sifatnya itu Iya. malah menyalahgunakan. Ya, Mendengarkan benar. Bahkan dia mengatakan, mengklaim bahwa tindakan itu sudah benar. Iya. Sehingga tidak menginginkan tidak ada Perlawanan respon dari positif. Iya. Iya, betul, betul. Ya. Nah, bagaimana juga kondisi Oh, bagus. sehingga jangan pula karena kita sabar, Ya. dia Sesuai berulang. artinya. Nah, karena sabar kita tadi gitu loh. Jadi dia membenarkan apa yang dia tampilkan. Ya. Jadi betul Pak Pendeta. Ini menarik ya. Bagus juga. Artinya kita tidak bertepuk sebelah kanan. Ya. Tapi kalau itu menurut ukuran duniawi kita, ya buat nggak sabar, dia nggak pengertian, Ya. dia malah bikin suka-suka dia. Jadi ada yang tadi, ya. Kita harus betul membangun komunikasi kembali. Ya. Karena memang salah satu nanti kita akan nanti masuk pada pertanyaan mendalam tentang diskusi ini, ya dampak dari itu. Ya. Ya. Kita Nah, kenapa anak Tuhan harus bersabar? Ya. Berdoa terus sampai sabar itu terwujud menjadi sebuah perbuatan kita. Tapi saya kok Ya. saya akan membahas. Memang agak dilema ini. Bagus juga Ya. pertanyaan Ibu nanti. Jadi begini, kita gara-gara kita sabar, Ya, orang Ya. lain akan bertingkah. ya, Ya. Bahkan dia pergunakan kesempatan kesabaran kita itu Ya. makin mengerjai kita. ya, Jadi gini, kesabaran yang kita maksud adalah kesabaran yang menolong orang lain. Ingat ya, dalam tanda Ya. kutip adalah Tidak semua baik. Ya. Baik di kita, baik di dia. Ya. Selain kesabaran kita juga, bila kita tanda kutip adalah sesuatu yang merugikan bahkan menjadi sebuah negatif, Ya. berikan pengertian kepada orang itu. Dia harus diberi pengertian. Ya, bukan berarti ketika kita menegur, memberitahukan kesalahan dia, lalu kemudian kesimpulannya kita tidak sabar. Bukan juga demikian. Ya. Tapi perlu mengikuti semua proses itu dengan sabar, Ya. sambil juga kita menyelesaikan persoalan ini. Ya, Bukan menunggu berarti, dia. bukan berarti kita sabar, lalu kita biarin terus. Ya. Itu ya. Jadi artinya selama kita masih sabar, yang dimaksud adalah bukan berarti membiarkan orang melakukan kesalahan. Ya. Tapi sabar artinya menunggu sampai semua menjadi lebih baik. Baik di dia, baik di sana. Artinya kita juga harus kontribusi mengarahkan dia ke hal yang Yang baik, benar. yang baik. Saya Itu pikir. tentu gunakan semuanya itu kata firman Tuhan. Ya. Ikatlah dengan kasih. Semua yang paling besar dan semuanya itu adalah Saya pikir kasih. ini yang lebih. Oh, ini ada goreng pisang malam Iya, ini. dan membuat kita lebih asik lagi berbincang tentang kesabaran. Ya, Sampai semakin apa ya, semakin panas. semakin panas diskusi kita malam ini. Padahal kita cuma bincang-bincang ringan, obrolan ringan aja. Ya. Atau mungkin kita belajar dulu mencoba apa saja sih bentuk-bentuk ketidaksabaran itu. Misalnya apa bentuk-bentuknya? Saya ambil contoh bentuknya adalah saya melempar sesuatu karena tidak sabar. Ya, Atau mungkin Bapak Materi pernah punya pengalaman tidak sabar. Apa bentuknya, Pak? ya. Silakan. Apa reaksi Bapak atau tindakan Bapak? Pengalamannya. Kami banding. Oke. Baik, barangkali saya punya perspektif tentang sabar ini paling dari sisi
Tapi sebenarnya kalau menurut pendapat saya bahwa dalam Galatia 5 ayat 22 jelas bahwa Allah berfirman Iya. bahwa salah satu buah dari roh itu adalah sabar. Artinya kesabaran itu muncul karena ada buah roh. Iya. Tetapi di mana kita bisa menggunakan sabar itu tidak semua tidak semua situasi. Ada orang tidak sabar mau mendapatkan gelar, contoh, mau instan. Iya. Jadi karena dia mau mendapatkan gelar sarjana daripada menunggu 5 tahun, harus dibeli. Iya. Ini menarik juga itu Pak Pendeta. Karena itu waktu Iya. 1-2 minggu Selesai. selesai. Selain menghemat biaya, Iya. mengurangi waktu yang Hemat energi, ya tidak jadi capek, semuanya nggak mau capek. jadi orang menggunakan itu untuk mendapatkan sesuatu yang instan. Jadi orang yang tidak sabar risiko seperti itu ya. Oh itu mau melakukan hal yang instan sebagaimana kita yang tahu mudah tadi. Kemudian soal masalah sabar, kalau kita membaca isi Alkitab bahwa orang yang paling sabar itu sebenarnya Allah. Karena setiap saat manusia melakukan dosa. Tapi mengapa dia sabar bahkan sampai menyuruh anaknya ke dunia? Jadi mengapa kita juga tidak belajar? Tetapi bukan berarti juga Allah tidak marah. Allah akan melakukan penghakiman. Ya. Bila kita membaca di kitab Bilangan bahwa Allah akan melakukan penghakiman kepada keturunan kita. Ketiga dan keempat. Artinya apa? Bahwa sabar itu juga tidak selamanya menahan diri, tetapi sabar itu terukur. Betul. Ya, ada batas. Jadi tidak semua kalau dikatakan sabar berarti sampai dunia kiamat kita sabar terus ada. Ya, jadi di mana kita menggunakan kesabaran itu? Kalau menurut pendapat saya, ya kita harus meminta tuntunan Allah. Kalau sabar itu berdasarkan pas. Kapan kita menggunakan sabar itu? Minta hikmah. Kadang-kadang kita dipuji itu soal kesabaran kalau hak-hak kita misalnya contoh antri tiba-tiba ada orang Nyalip. kita maaf, Sepeda motor pun Pak ya, naik motor ya, naik kendaraan. jadi muncul amarah. Kenapa? Karena hak-hak kita. Tapi kalau kita sabar di situ kita berarti diuji. Tapi kalau semua orang melakukan itu sampai kita tidak ada kesempatan waktu, apakah kita harus sabar tidak? Jadi di sini dibutuhkan hikmah. Kalau pendapat saya bahwa ada cara kita menghindari atau pindah tempat. Tidak harus menunggu karena kalau kita sampai tengah malam pun sampai tutup nanti Nggak dapat bagian. Kalau kita lagi masih dalam antri panjang. Jadi kita harus cerdas cari cara. Ya. Kalau memang kita melihat temperamen orangnya akan merugikan diri kita, jadi bagus dulu. Jadi itu juga bagian daripada kesabaran dalam arti mencari jalan. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Inilah yang perlu kita pikirkan dalam segala hal situasi. Misalnya dalam waktu antrian. Bukan berarti kita sabar menunggu sampai malam hari, tapi pergunakan hikmah. Mungkin kita caranya bagaimana, Perlu tindakan, komunikasi yang dibangun. perlu bergerak. Pokoknya intinya jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain.
Betul. Contohnya ketika kita tidak sabar, marah-marah dulu, kenapa? Ini kamu tahu ini siapa saya ini? Itu akibatnya merugikan orang lain, merugikan diri Iya. sendiri. Mata. Nah, bentuk-bentuk ketika kita tidak sabar, pertama tadi banting, Banding, lempar, lempar, ya, misalnya. apalagi Pak? Iya. Bentuk-bentuknya. Ya, melukai orang lain, kata-kata. Kata-kata. Bisa memaki, Iya. bisa merendahkan orang lain. Kata-kata, menghina orang lain. Yang Jelek. yang gampang jadi jelek. Oh, Ya karena bukannya dia makanya Iya. ekspresi. Ekspresinya ya. Iya, betul. Bahkan ada satu lagi, ketika kita marah dan tidak menguasai diri, kita pikir ini penyelesaian masalah ketika kita diam sepanjang hari. Iya. Nah, kita pikir ketika kita berdiam, kayaknya orang lain yang tahu tentang isi hati kita, Iya. ini persoalan Iya. Pak. Iya. Betul. Dibiarin sampai larut malam, sampai tidur, besok pagi lagi. Ya, di bawah diam ya, didiamin aja. Iya. Apakah itu solusi Pak? Ya, tentu itu bukan solusi. Bukan solusi. Apa yang disampaikan Bapak Materi tadi juga adalah perenungan kita bersama. Artinya kita jangan stagnan, jangan diam di suatu posisi Ya. ketika hal itu sedang menerpa kita. Ya. Ada dua hal pemancing bagaimana kita sabar. Ya. Sabar modus pertama itu adalah berasal dari si jahat Ya. yang kita kenal dengan pencobaan. Dan itu harus ditengking, itu harus dibereskan. Ya. Yang kedua menanti pertolongan Tuhan. Itu harus diupayakan dengan hikmat yang dari Allah. Ya. Ya. Supaya tidak salah. Supaya tidak salah, supaya kita sabar menantikan itu. Dua hal ini yang harus kita pisah. Jadi ada yang kontras dalam pembicaraan kita ini dari sisi satu itu tadi. Ya. Kalau itu pencobaan, kita harus punya cara menghadapinya. Kemudian karena pengharapan kita harus bersabar mendapatkannya, juga harus mengundang hikmat dari Allah. Oke. Nah, tadi mengenai ketidaksabaran bentuknya, lempar bala, Lempar. hancurkan, Ya. banting ini, misalnya apa yang kita punya, kemudian bisa dengan merendahkan orang lain, Ya. memaki-maki orang lain, Ya. merendahkan orang lain dan Bahkan sebagainya. mungkin memukul orang. Memukul orang lain. Bahkan Ya. ada satu lagi Pak, mungkin diam. Mungkin Nah, dia. ini juga bukan solusi. Ya. Barangkali mungkin beberapa saat bisa kita diam. Ya. Tapi solusi untuk supaya semua baik adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ya. Ini yang penting, jangan semua dia tahu kok nanti, dia tahu kok nanti, kenapa saya diam, dia tahu kok nanti. Ya. Belum tentu dia tahu. Bahasa kalbumu saya tahu belum tentu kan? Iya. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi memang perlu rekonsiliasi sebelum tidur, duduk bersama berdua atau suami istri Iya. atau siapapun. Usahakan sebelum tidur itu berdamai, Berdamai. rekonsiliasi, beritahukan dong. Ya. Kan kita bukan mana tahu. Ya. Ya. Suami istri loh itu belum tentu bisa tahu. Ya. segala- Dia menuntut pengertian kita Ya. sepihak. Ya. Belum tentu kan? Nanti akan hilang damai sukacita. Nah intinya rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Usahakan menjadi gaya hidup itu. Hari ke hari kan dari pagi hingga siang dan malam. Ya. Maaf sampai sore kita nggak tahu apakah kata-kata kita bisa menyakiti orang lain. Ya. Tindakan kita, respon kita terhadap orang lain bisa menyakiti orang lain. Pada akhirnya itu mengakibatkan bisa kita marah. Ya. Jadi perlu rekonsiliasi. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu itu benahi. Ya, setiap hari barangkali ada kelalaian di dalam keluarga. Jadi itulah bentuk-bentuk ketidaksabaran. Banting sama, jangan sembarangan banting barang, kasihan. Kalau kita malam kita beli handphone misalnya gara-gara tidak ada sinyal banting, Ya. marah. Dan yang kedua tadi diam juga belum tentu menjadi solusi. Maksudnya yang diam ini yang dimaksud adalah mendiami. Ya. Sampai ada Membiarkan. bahkan yang paling lucu itu Pak, ada yang diam 1 tahun. 1 tahun ya. Nanti Tidak berdamai sapaan. mereka ditembak. Ya. Kenapa kita berdamai setiap hari? Ya, baru nanti menangis. Oh ini udah kita tunggu bentar lagi lonceng bunyi ya. Baru berdamai. Baru berdamai. Baru memaafkan. Ini baru bener-bener. Bergabungi baru terai ke mamanu bener. Saya tengah tinggal bener-bener dah. Baru bener-bener. Aminah tahu baru bener-bener. Ya. Syukur-syukur kalau Tuhan berikan kita umur panjang. Ya. Kalau enggak di pertengahan tahun udah dipanggil Tuhan, lupa kita minta maaf, Betul. lupa kita minta ampun. Makanya jangan tunggu 1 tahun dulu, baru Sangat rugi kita. rugi kita. Kalau bisa setiap Hari, setiap waktu setiap waktu. kita harus berdamai dengan situasi. Yang kedua, yang mungkin yang terakhir, ya, Bapak.
supaya ini bisa kita sabar, saling memaafkan, berani memaafkan. Betul. Ya, Anda nggak rugi, kita nggak rugi, Bapak Ibu nggak rugi. Saling maafkan, maafkan. Ya. Sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak punya beban. Ya. Beban itu salah satu hati yang tidak berdamai. Jadi berdamai dan sejahtera. Oke, apa dampak ketika kita sabar, Pak? Ini yang terakhir. Ya, mungkin sebelum kita lanjut pada dampak, mungkin ada teman-teman di rumah, jemaat kita ada belum ada. Baik, ya, jadi Pak Pendeta, saya pada statement akhir kita ini kita mengerucut tentang dampak. Dampak dari ketidaksabaran itu tadi kita lihat mulai dari bagaimana kerugian-kerugian kita. Kalau kita pilih dalam dua sisi karena faktor pencobaan yang berasal dari dunia. Kemudian kalau menantikan sebuah harapan kita harus positif menunggu dengan sabar nikmat Tuhan. Yang dampak ini apabila kita tidak kelola dengan baik, kita akan jatuh terpuruk. Ya. Anak-anak Tuhan akan jatuh dalam dosa. Ya. Akan jatuh dalam dosa, melukai orang lain, membuat orang lain terluka, membuat kita tidak bisa berdamai. Gambar diri kita sebagai anak Tuhan, ya Pak Materi, kita ini serupa dan segambar Tuhan ciptakan. Ya, kalau sudah kita adalah gambar, adalah rupa dari Tuhan, artinya rupa yang lengkap. Tapi karena kita berada di dunia yang fana, kita tidak sesempurnanya Tuhan. Tapi dengan bimbingan Tuhan, Kita belajar. buah-buah itulah Ya, kita belajar. salah satu kita belajar tentang buah roh dari kesabaran. Ya. Tapi jangan sampai rusak jati diri kita sebagai anak Tuhan, Ya. sehingga kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, ya kita juga memang harus memelihara pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan. Artinya apa? Saban waktu kita jangan sampai terus berada dalam pencobaan itu akibat ketidaksabaran. Misalnya kita akan hilang damai sukacita. Ya, kita akan kehilangan relasi, komunikasi akan terbentuk. Jadi itu sangat dalam dampak daripada ketidaksabaran ini. Oke, jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi, apa dampaknya ketika kita sabar? Pertama dulu dampaknya adalah kita ini sebenarnya bisa enjoy dan menikmati apa yang kita Ya, akhirnya tidak bisa menikmati. bisa karena ketika kita sabar. Ketika kita sabar kita akan Kita bisa menikmati. menikmati. Betul. Ya. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang damai sejahtera itu lebih daripada uang, Lebih dari segala. lebih daripada mungkin kita rekreasi barangkali Ya. rekreasi seminggu lah. Ya. Tapi setelah itu kita pulang. Ya. Yang lebih abadi adalah damai sejahtera. Betul. Dan apapun yang kita nikmati ya kita damai sejahtera. Jadi bisa kita menikmati hari-hari kita dengan tenang dengan damai sejahtera. Apalagi yang membuat ketika kita apa dampaknya ketika kita sabar? Ya. Relasi kita dengan Relasi orang lain kita baik, ya, baik, banyak teman. banyak teman. Nah coba kalau kita nggak sabar, Ya. Dia akan berkata apa? Ya dia mati. Tapi kita anak tua tidak boleh berkata demikian. Ya. Kita harus menolong dia. Ya. Kita harus bergerak memberkati dia, memperkatakan hal-hal yang baik. Ya. Supaya juga dia berubah. Mindset-nya harus berubah. Ya. mungkin ada satu lagi. Ketika kita sabar dalam bagian ini, barangkali kita Sehat. Coba lihat dulu nanti. Ya, sehat ya. 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 Barangkali begitu. Jadi sehat. Jangan gampang naik darah tinggi ya. Asam lambung. Ya. Susah makan. Susah makan, insomnia, susah tidur. Ya. Ya. Orang udah ngorok kita Masih gelisah. gelisah. Iya. Jadi penting ketika Hilang damai. hilang damai. Tidak. Pertahankan itu. Kalau mau sehat, Ya. Harus bersabar. Sabar. Ya, bersabar. Ya. Mulai malam ini jangan tunggu besok. Ya. Tapi kalau mau sakit, ya jangan sabar. Tapi tidak, kita berharap keluarga-keluarga yang ada di rumah Ya. yang bisa menyaksikan malam ini. Ya. Mulai malam. Ya, mulai ya. Menghadirkan kesabaran. Nah, iya, minta pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi berilah nama Musa. Sabar. Saya ada Bilang, sudah ya. beda Ya, namanya. sabar. Dia memang orangnya sabar. Sabar memang. Jadi dia SMS saya, ada apa Pak? Supaya karena sabar, tadi saya salah tekan. Jadi akhirnya dia yang apa? Respon. Dia ada apa Pak? Karena kami lagi ibadah. Akhirnya sabar. Sabar. Dia memang
ada yang sabar. Iya. Jadi kami sudah punya nama, tapi tambahkan sedikit. Jadi seperti Pak Pendeta ini, beliau ini kan bernama Firman. Nah, Ya, selalu dia memperkatakan firman Tuhan. Iya. Ya, ini juga harapan orang tua tadinya ya supaya jadi ya doa bagi dia. Anak kemudian nanti akan menjadi. Dalam proses kadang kita tidak tahu apalagi firman-Nya. artinya tambahkan sedikit ke dalam setiap hari usaha. Ya. Ketika saya potong, Ya. ya dari pembicaraan ini saya bisa mengambil satu kesimpulan sementara bahwa sabar itu adalah buah roh. Ya. Itu dasar. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi bahwa sabar itu atau kesabaran itu juga harus terus. Bahwa Allah adalah Maha Panjang sabar. Panjang sabar. Tetapi bukan berarti dia akan sabar terus. Dia akan memberikan penghakiman kepada Allah. Bahkan dia sudah katakan dalam perjanjian lama bahwa dia akan melakukan pembalasan pada keturunan ketiga dan keempat. Ya, itu sudah kita bilang. Jadi artinya bahwa sabar itu terukur. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita diminta bersabar dan bagaimana kita menyikapi sabar itu kita harus memiliki hikmat. Ya. Di mana kita menempatkan dan menggunakan sabar itu pada tempat yang tepat, Yes. pada waktu yang tepat. Ada orang tidak sabar untuk sebagai contoh yang saya katakan tadi, tidak sabar untuk meraih kesarjanaan. Akhirnya dia mau instan, itu salah. Ya. Ada orang tidak sabar karena dia mau cepat kaya, maka dia Online game, yes, online. Hadiah. Ariso, ada toko gelap ya, ada toko gelap itu dihindari. Tidak sabar untuk cepat kaya. Ya, Jadi dia tidak mengikuti proses. Itu juga akhirnya bukan hanya salah, malah celaka. Mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. maka makanya Jadi di situ kita barangkali dalam konteks itu kata sabar itu sangat menentukan. Ya. Artinya kita harus sabar untuk mendapatkan meraih cita-cita kita normatif. Ya. Tetapi kalau kita salah untuk menyikapi kata sabar itu, ya kita juga bisa ketinggalan kereta. Iya. Nah, jadi marilah kita di mana kita menggunakan kesabaran itu, ya kita minta dukungan ayat karena buah-buah roh yang dalam sabar. Jadi saya kira itu dulu Iya. kesimpulan. Saya kali kemarin kali Pak Kembali kita sepakat Ya. apa yang menjadi closing komitmen kita. Ya. Ya kita sepakat. Ya, bahwa Saya kira memang itu pendapat saya sebagai ya, pendapat kaum awam. Ya, tapi sudah luar biasa itu artinya mungkin saya tambahkan sedikit. Ini yang terakhir adalah kita sabar itu semua bisa menempatkan sesuai dengan waktunya. ya, Kemudian tujuannya adalah bukan sesuatu yang akhirnya menjadi instan. ya, Ya, dan proses. tidak menghargai proses. Ya. Akhirnya nanti kita dengan gampangnya, contohnya seperti tadi dengan cepat, Ya, tidak gampang aja. menghargai. Ya. Tidak menghargai. Tapi coba kalau dengan hasil keringat, Ya, kemudian dengan kerja keras kemudian kita menghargai. Nah, itulah yang kemudian yang terakhir adalah beri namamu sabar. Sepanjang minggu ini beri namamu sabar. Kalau sudah ada yang bernama sabar, tambahkan lagi 2 kali sabar. ya. Oke. Jangan lupa memulainya dengan doa. Ya. Ya. Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa. untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Ya. Oke, silakan Pak Ini. Ya. Oke. Demikian kebersamaan kita pada malam hari ini, dan sebelumnya Bincang-bincang. bagaimana Bapak-bapak kalau ada saran dari saya dari sini, itu bagaimana kalau kita doakan teman-teman kita yang ada di rumah supaya mereka juga dijamah oleh Roh Kudus supaya hidup dalam kesabaran
supaya memiliki hati yang sabar. Jadi sabar kemudian Menunggu Doa ya. doa kepada Pak Pendeta untuk didoakan untuk kakak saya yang paling, kakak perempuan saya yang paling tua saat ini sedang sakit. Memang dia sudah lansia, sudah lebih 80 tahun. Di saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit Adamali. Ya, komplikasi lah dari faktor usia. Jadi saya mau supaya mungkin dalam 2-3 hari akan kita pertimbangkan operasi, terutama di ginjalnya karena bermasalah. Saya minta kepada Pak Pendeta dan barangkali juga para netizen dimanapun berada, supaya kakak kami hilang mereka tapi yang ada di Medan bahwa ya dan kami juga memohon supaya kami juga hidup didoakan. Amin. Ya, kami tahu bahwa kami masih bisa diberi nafas kehidupan itu sebenarnya karena kekuatan kami. Ya, terutama saya dalam 2 bulan terakhir ini, ya barangkali juga karena faktor tidak bisa terpilih karena masalah COVID-19 ini, tapi juga barangkali karena obat-obatan saya terus sudah habis. Karena saya Ulang lagi. jadwal ketiga, jadi jadwal terakhir itu pada bulan Agustus tahun lalu. Ya, jadi 3 kali seharusnya saya harus terpilih, tapi itu batal. Jadi mohon juga dibawa dengan doa. Saya sering sesak, ya sering sesak, agak kesulitan bernafas karena kerongkongan saya ini mengalami penyempitan karena dampak dari pengobatan radioterapi. Jadi leher saya ini mengeras seperti batu, Pak. Sampai sekarang ini sudah tahun ketiga sebenarnya saya sudah melakukan masa kritis. Ya, itu saya masih bisa bernafas. Jadi, dan itu doa saya setiap hari, baik pagi, siang, dan malam. Supaya nafas saya ini jangan sampai dihentikan oleh keadaan. Ya, Tuhan pasti tolong. Jadi ini saya juga demikian saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita nyanyikan satu pujian. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa-Mu Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami memiliki hati yang sabar. Sebab ketika kami memiliki hati yang sabar, pertama-tama Tuhan kami sehat, kami kuat, kami memiliki damai sejahtera. Pada ketika kami sabar ya Tuhan, bisa juga komunikasi kami, relasi kami dengan orang lain baik ya Tuhan. Bahkan ketika kami sabar, kami menghargai setiap proses-proses yang ada. Ampuni kami Tuhan, kalau kerap kali kami tidak sabar, bisa kami melampiaskan marah kami kepada orang lain, bisa kami meredakan orang lain, memaki orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi kami percaya malam hari ini setiap kami yang mendengar memiliki hati yang sabar setiap hari. Itulah yang menjadi tuntunan bagi kami. Kami juga berdoa malam hari ini,
Setiap kami Tuhan yang masih belajar untuk sabar, Engkaulah hikmat bagi kami, Engkaulah kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Engkau yang mengendalikan kami. Kami juga berdoa, terima kasih Tuhan malam hari ini Engkau izinkan kami ada di tempat ini, di rumah Bapak Materi dan Ibu. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan. Saat ini bahkan kami berdoa atas setiap yang dia gugurkan, atas penyakit yang mungkin selama ini proses demi proses. Tapi kami percaya mukjizat-Mu masih ada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, sembuhkan Bapak Materi Tuhan. Jamah lehernya seperti semula, dia akan mengalami kesembuhan. Mukjizat-Mu masih ada malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Demikian juga malam hari ini kami berdoa buat kakak Bapak Materi Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit malam hari ini saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang melebihi kemampuan kami Tuhan. Kami percaya oleh darah-Mu, oleh biru-biru di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan dia. Walaupun jarak yang memisahkan kami, tapi kami punya iman yang sama. Engkau tidak pernah terbatas, tapi dari sini pun Engkau sanggup menjawab ya Tuhan. Demikian kami malam hari ini. Kalau sebentar lagi kami pulang, sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa buat tempat ini. Berkati tempat ini untuk hormat dan kemuliaan bagi kami. Setiap orang yang keluar, masuk, datang dan pergi, mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kami percaya dari utara, dari selatan, dari timur ke barat, kemuliaan Allah bersinar di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang. Hendaklah kami membawa damai dan hendaklah kami membawa juga anugerah daripada Tuhan. Biarlah kami istirahat malam hari ini dengan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.